Pusdatin melalui mekanisme verbalnya. Jadi proses validasi ini sifatnya adalah mendeteksi nomor-nomor tersebut itu kondisinya prefix tidak dengan 5 provider yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari sebelumnya. Nah, di sini kondisinya nanti akan kelihatan mana nomor yang kondisinya tidak tercatat providernya, itu nanti bisa dilakukan perbaikan langsung via dapodik sebelum tanggal 11, kemudian ataupun via mekanisme verbal setelah tanggal 11. Nah, di sini ketika sudah ada mekanisme proses validasi nomor ponsel, ada mekanisme ketika data-data tersebut itu sudah valid, kemudian sudah masuk ke dalam kategori provider-provider, itu kondisinya nanti data tersebut akan dikirimkan ke provider untuk dilakukan pengecekan. Nah, pada saat melakukan pengecekan, provider nanti akan menginformasikan atau mengembalikan data balikannya. Itu ada 3 output. Yang pertama itu adalah nomor tersebut aktif, kemudian nomor tersebut itu tidak aktif, itu yang poin 2, atau invalid kondisinya, atau yang ketiga itu adalah pasca bayar. Nah, ketika sudah ada input balikan tersebut, kondisinya nanti akan dikembalikan lagi ke Pusdatin dari segi datanya. Nah, di sini posisinya nanti akan ditampilkan baik itu di dalam dashboard, di situ informasinya ada data yang terkondisinya itu masuk ke dalam kategori aktif, kemudian pasca bayar, prabayar atau pasca bayar, atau dalam masa tenggang, atau yang tadi kita sebutkan itu adalah tidak aktif ataupun invalid. Semua mekanismenya ada di sini. Nah, informasi tersebut itu nanti baik dari dinas, kemudian ataupun dari operator sekolah itu bisa melihat. Nah, khusus dari dinas itu kondisinya itu adalah lebih banyak ke mekanisme quality control datanya. Jadi quality control data terkait dengan apa yang sudah dilakukan verifikasi validasi oleh satuan pendidikan. Nah, ketika kondisinya data tersebut itu valid, dalam hal ini ada 2 kondisi, yaitu aktif dan masuk ke dalam kategori pasca bayar, itu nanti akan kondisinya di sini dari operator sekolah itu bisa melakukan yang namanya cetak SPTJM. Nah, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Manik. Nah, kondisi datanya itu adalah yang menambahkan yang sudah disampaikan Pak Manik, bahwa untuk mekanisme verifikasi validasi ponsel peserta didik ini, ataupun nanti ada PTK juga, atau khususnya di bagian guru, itu kondisinya adalah menyangkut terkait dengan keunikan data. Kembali lagi bahwa keunikan data ini diambil dari kondisinya input data dapodik per semester 2021 ini kondisinya. Kemudian data tersebut itu harus unik terkait dengan NISN-nya. Nah, kondisinya ketika data-data tersebut itu sudah masuk, itu kondisinya baik itu dari segi peserta didik ataupun guru. Nah, khusus juga terkait dengan guru, itu yang diambil itu adalah guru yang berada di dalam submin kanal, atau kalau di dalam bahasa dapodiknya itu adalah PTK Induk. Nah, data-data tersebut ketika sudah masuk ke dalam mekanisme validasi, kemudian sudah unik, maka bisa dilakukan cetak SPTJM. Nah, dari hasil SPTJM yang sudah ada nanti bisa ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian bermaterai, kemudian ketika sudah diupload, data tersebut itu nanti akan masuk ke dalam mekanisme yang ada di Pusdatin. Nah, hasil dari uploadan SPTJM tersebut, data-data yang masuk ke dalam rangkuman SPTJM tersebut, itu nanti akan dikirimkan ke dalam provider untuk dilakukan injeksi kuota. Nah, kondisinya di sini nanti ada proses mekanisme informasi dari hasil injeksi. Jadi kalau berhasil nanti otomatis akan diinfokan berhasil. Kalau tidak berhasil maka kondisinya nanti akan diinfokan tidak berhasil. Jadi untuk informasi terkait dengan injeksi itu ada 2, berhasil atau tidak berhasil. Nah, ini adalah alurnya. Jadi kalau boleh kami sampaikan ulang, itu bahwa satuan pendidikan melakukan verifikasi, kemudian dari Pusdatin menyiapkan terkait dengan datanya, provider melakukan pengecekan, nomor tersebut aktif atau tidak aktif, dibalikan lagi ke Pusdatin, kemudian kalau nomor tersebut itu tidak aktif atau invalid, dilakukan perbaikan oleh satuan pendidikan, setelah itu kembali lagi siklusnya sampai dengan nanti bisa melakukan cetak SPTJM dan injeksi kuota. Ini adalah alurnya dari segi mekanisme verifikasi validasi. Nah, terkait dengan hak akses. Jadi di sini untuk hak akses yang bisa masuk ke dalam mekanisme verbal ponsel ini ada 2. Yang pertama itu adalah admin dapodik bagi dinas pendidikan kabupaten kota ataupun provinsi. Kemudian yang kedua itu adalah operator sekolah. Nah, khusus untuk admin dapodik yang ada di dinas kabupaten kota ataupun provinsi, sifatnya adalah sebagai quality control data terkait apa yang sudah ada, yang sudah dilakukan verifikasi oleh operator
sekolah. Nah, untuk lamannya sama mungkin dari Bapak Ibu sekalian pengelola data pendidikan baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi ataupun sekolah itu sudah tahu ada sdm.data.kemdikbud.id itu terkait dengan mekanisme registrasi ataupun pengelolaan akun untuk masuk ke mekanisme verbal. Nah, di dalam informasi sudah kita split, dalam artian di sini sudah kita pisah. Jadi ada informasi yang tanpa login atau bisa sifatnya itu publik ataupun nanti yang posisinya itu harus menggunakan login. Nah, kita di sini bahas terlebih dahulu terkait dengan informasi yang bisa diakses secara umum atau publik. Nah, di dalam informasi itu ada sebenarnya ada dua informasi utama. Yang pertama itu adalah di bagian dashboard. Yang pertama itu di bagian dashboard, yang kedua itu di bagian data. Nah, untuk di bagian dashboard sendiri itu di sini kita bisa melihat bahwa dari segi data sudah dipecah menjadi tiga entitas. Yang pertama itu dari segi satuan pendidikan, kemudian yang kedua itu dari segi pendidik atau guru, dalam artian di sini adalah guru yang terkait dengan Satminkal atau posisinya itu adalah PTK Induk kalau bahasa dapotiknya. Kemudian ada peserta didik. Nah, kalau kita lihat di bagian atas, itu di dalam satuan pendidikan, ini adalah total populasi data dari segi satuan pendidikan. Kemudian di sini adalah kondisinya itu berapa sekolah yang sudah melakukan SPTJM atau dalam hal ini sudah mengupload SPTJM. Kemudian residu ini adalah berapa sekolah yang belum melakukan upload SPTJM. Nah, kalau di bagian bawah itu terkait dengan pendidik, di sini ada total pendidik yang aktif dengan periode pendataan Dapodik itu 2020 semester 1. Kemudian di sini itu yang nomor ponselnya sudah sesuai formatnya sudah ada. Di sini informasi terakhir itu di atas 90% terkait dengan pendidik. Kemudian yang residunya itu adalah nomor tersebut itu tidak sesuai format. Artinya ketika dicari berdasarkan prefix dari provider atau nomor-nomor biasanya kan prefixnya itu 081 dan sebagainya, itu kondisinya ini ketemu masih ada sekitar 9% residu yang perlu diperbaiki. Artinya ini perlu diperbaiki kalau kondisinya sebelum tanggal 11 berarti bisa diperbaiki lewat mekanisme dapodik ataupun bisa berjalan paralel kalau posisinya bisa diperbaiki juga di mekanisme verbal. Nah, kemudian ini adalah jumlah kondisi guru yang sudah masuk ke dalam rekapitulasi SPTJM. Nah, ini sudah ada informasinya. Kemudian di bagian 3 itu terkait dengan pendidik aktif dengan nomor ponsel sesuai format. Ini sudah ada informasinya. Di sini ada posisinya, ada tadi sudah disampaikan sama Pak Aris sebelumnya, yaitu ada 5 provider. Yang pertama itu adalah Telkomsel berapa persen, kemudian Indosat berapa persen, XL berapa persen, Tri berapa persen, kemudian sampai dengan Smartfren. Nah, khusus untuk net posisinya, informasinya untuk saat ini belum bisa bergabung. Nah, di sini pendidik aktif dengan residu verbal provider. Nah, ini yang kondisinya nanti perlu dipastikan oleh rekan-rekan baik dari dinas ataupun dari satuan pendidikan itu adalah memantau terkait dengan residu verbal provider ini. Residu verbal provider ini yang tadi kita sampaikan bahwa ada data yang tidak valid, kemudian ada data yang kondisinya itu tidak sesuai format. Nah, itu yang harus diperbaiki, data-data tersebut yang harus diperbaiki terkait dengan pengisian nomor ponselnya. Nah, kemudian di bagian peserta didik sama persis informasinya dengan bagian pendidik. Di sini itu ada informasi terkait dengan jumlah total peserta didik yang sudah masuk. Kemudian yang di sini yang dihitung itu adalah yang unik dan tunggal ya terkait dengan NISN-nya. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Manik sebelumnya bahwasanya ada peserta didik yang belum memiliki NISN. Itu kondisinya belum bisa terhitung ke sini, kemudian ada peserta didik yang kondisinya NISN-nya ganda juga belum bisa terhitung ke sini. Nah, khusus informasi menyambung yang sudah disampaikan sama Pak Manik sebelumnya, bahwa setiap hari ada dari segi Pusdatin ada mekanisme penerbitan NISN dan itu dilakukan setiap pagi hari berdasarkan dengan aliran data Dapodik. Nah, informasi yang kembali lagi ke dashboard, informasi terkait dengan peserta didik di sini ada berapa persen yang sudah sesuai format, kemudian yang belum sesuai format ada berapa, kemudian residunya ini yang nanti perlu kita perhatikan bersama terkait dengan residu ini untuk mekanisme perbaikannya. Nah, ini dari segi laman yang bisa diakses secara publik terkait dengan dashboard.
Nah, ada informasi lain selain dashboard, yaitu adalah informasi terkait dengan data. Di sini lebih banyak berbicara terkait dengan rekapitulasi data. Nah, di dalam rekapitulasi data ini sudah kita pisah menjadi 5 informasi. Yang pertama itu terkait dengan data sekolahnya, kemudian terkait dengan data peserta didik, kemudian terkait dengan provider ponsel, kemudian di sini itu ada residu provider, itu posisinya tadi yang data-data invalid, kemudian ada kepemilikan nomor ponsel. Nah, kepemilikan nomor ponsel ini sesuai dengan mekanisme yang sudah ada di Verval, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Manik, baik itu milik sendiri, orang tua, dan sebagainya. Nah, ini kita berbicara terkait dengan sekolah. Jadi di dalam sekolah ini posisinya kita bisa melihat rekapitulasi terkait dengan total per masing-masing wilayah, baik itu level nasional, kemudian level provinsi, kemudian level kabupaten, sampai dengan level terendah itu posisinya itu kecamatan. Nah, di sini bisa kelihatan berapa sekolah yang sudah melakukan controllingnya, sudah berapa sekolah yang kondisinya sudah melakukan upload SPTJM, kemudian yang berapa kondisinya yang verifikator kelengkapan terkait dengan SPTJM. Di sini lebih banyak ke residunya. Jadi berapa sekolah yang belum melakukan upload SPTJM atau belum membuat SPTJM. Nah, kemudian untuk mekanisme peserta didik di sini itu kondisinya bisa kelihatan berapa kondisinya yang sudah masuk ke dalam klasifikasi masing-masing provider tadi. Dalam hal ini itu ada di tab ponsel, di kolom ponsel, kemudian ada berapa yang kondisinya perlu dipastikan lagi terkait dengan inputannya. Itu ada di bagian residunya. Nah, kemudian untuk yang di bagian provider ponselnya, itu kondisinya di sini bisa kelihatan bahwa berapa yang masuk ke dalam mekanisme provider Telkomsel, Indosat per masing-masing provider tadi, kelima provider tadi, ini bisa kelihatan sampai dengan level kecamatan. Nah, kemudian yang paling utama tadi menyambung yang ada di dalam dashboard. Sebenarnya informasi yang ada di data ini adalah lebih banyak juga hampir mirip dengan apa yang ada di dashboard, tetapi lebih fokus ke dalam tabelisasi atau rekapitulasi. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa nanti dari masing-masing wilayah itu bagian mana saja yang kondisinya itu bermasalah. Dalam hal ini nomor tersebut itu dalam kategori tidak aktif, atau nomor tersebut itu kondisinya itu saat ini sedang masa tenggang dan sebagainya, itu sudah ada di dalam informasi di sini sesuai dengan data balikan dari rekan-rekan dari provider. Nah, kemudian di bagian terakhir, di bagian rekapitulasi data, itu ada kepemilikan nomor ponsel. Nah, kepemilikan ini juga kondisinya, itu nanti ada 2 data. Yang pertama itu terkait dengan data peserta didik, yang kedua itu terkait dengan guru. Nah, di dalam klasifikasi ini sudah akan terklasifikasi bahwa nomor tersebut itu milik siapa. Apakah kalau misalnya kita berbicara peserta didik, apakah milik siswa yang bersangkutan, ataupun orang tua, kakak atau adik, paman atau bibi, kakek atau nenek, ataupun wali murid. Ini untuk mendeteksi terkait dengan apakah memungkinkannya posisinya dari segi kepemilikan nomor ponsel tadi. Nah, ini dari segi apa yang bisa diakses secara publik. Nah, mungkin ini yang ditunggu oleh rekan-rekan operator yang ikut hadir di sini posisinya. Kalau kita lihat di sini, kembali lagi bahwa mekanisme verifikasi validasi itu tidak lepas dari jaringan pengelola data pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal ini, semua akun atau semua posisinya operator sekolah ataupun dari dinas itu kondisinya harus tercatat terlebih dahulu di jaringan pengelola data pendidikan supaya bisa masuk ke dalam mekanisme verifikasi validasi yang ada di dalam Pusdatin. Dalam hal ini ada Verval PD, kemudian salah satunya itu adalah Verval Ponsel ini. Nah, kalau kita lihat di sini, itu nanti untuk registrasi. Jadi kalau memang ada rekan-rekan dari operator sekolah itu belum tercatat di jaringan pengelola data pendidikan ini, bisa langsung melakukan registrasi terkait dengan operator sekolah. Nah, nanti ada pengisian, ada formulirnya. Nah, di sini nanti ada surat penugasannya. Penugasan ini bisa dari kepala sekolah, kemudian diupload, kemudian dari sini tinggal registrasi. Nah, estimasi terkait dengan keaktifan akun ini itu di 1 hari. Jadi posisinya di dalam 1 hari nanti bisa dicoba untuk login ke mekanisme verifikasi validasi yang ada. Nah, ini dari segi SDM. Nah, kita kembali lagi ke mekanisme yang ada di dalam verifikasi validasi Verval Ponsel ini.
Jadi di sini kondisinya kalau untuk login ada di bagian atas, jadi tinggal klik login saja. Kalau yang penting catatannya adalah data tersebut atau akun tersebut sudah tercatat di dalam jaringan pengelola data pendidikan. Nah, kemudian, ini jadi di dalam menu aplikasinya untuk rekan-rekan dari operator sekolah itu ada dua menu utama. Yang pertama itu terkait dengan mekanisme yang ada di pengajuan, itu yang kedua itu terkait dengan yang ada di dalam SPT JM. Nah, kondisinya itu dari segi pengajuan itu nanti bisa dalam hal ini itu sebenarnya lebih banyak ke mekanisme perbaikan atau verifikasi data. Nah, di sini ada 4 poin utama, itu kondisinya terkait dengan nomor ponsel dari peserta didik tersebut, kemudian sisa dari segi identifikasi dari provider. Jadi kondisinya nanti otomatis di sini ketika nomor-nomor tersebut itu sesuai dengan prefix yang disediakan oleh provider, otomatis secara sistem langsung terisi. Jadi contoh seperti ini 0815 itu adalah miliknya Indosat dan sebagainya, otomatis langsung terisi di sini. Kemudian yang di bagian 3 itu adalah yang belum diisikan, nomor ponsel yang belum diisikan. Nah, mungkin nanti mohon bisa dikejar oleh rekan-rekan dari operator sekolah mungkin via Dapodik, karena kondisinya nanti akan ditutup setelah tanggal 11 mekanisme verifikasi valid mekanisme updatingnya di dalam Dapodik. Nah, nanti selanjutnya ada di mekanisme verifikasi validasi Perval ponsel ini. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kondisinya ada di bagian menu, di bagian 4, itu adalah fitur untuk melakukan perbaikan data. Nah, dalam hal ini nanti akan kita coba lihat terkait dengan fiturnya. Nah, di sini ketika dari segi record tersebut itu nanti dipilih, nanti akan kelihatan profil dari data peserta didik tersebut. Nah, di sini kondisinya itu ada dua pilihan atau dua isian yang perlu diisikan oleh rekan-rekan operator sekolah, yaitu terkait dengan nomor ponselnya dari peserta didik tersebut ataupun dari guru di sekolah tersebut, itu kondisinya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kepemilikannya. Nah, di sini nanti ada perbedaan memang dari segi kepemilikan, dari segi baik siswa ataupun guru. Nah, nanti lebih banyak dari segi referensi kepemilikannya. Nanti akan bisa dilihat oleh rekan-rekan operator sekolah ketika melakukan perbaikan dari data siswa ataupun melakukan perbaikan data dari guru. Nah, di sini ketika penginputan nomor ponsel tersebut, itu nanti otomatis keterisian dari provider tersebut itu kalau memang sudah sesuai prefixnya akan muncul. Nah, ini mekanismenya. Jadi nanti kalau kita lihat posisinya nanti bisa dilakukan perbaikan. Nah, ketika sudah diisi validasi nomor ponsel dan providernya itu sudah terisi, kemudian kepemilikannya itu juga kondisinya sudah dipilih, tinggal lakukan mekanisme simpan. Nah, itu kondisinya nanti akan tersimpan. Nah, ketika sudah dilakukan perbaikan, nanti akan menjadi antrian untuk dikirimkan ke provider terkait dengan validasinya. Nah, untuk mekanisme pengiriman datanya dari Pusdatin ke teman-teman provider itu diestimasi 1 jam sekali. Jadi, setiap ada perubahan data selama 1 jam sekali tersebut, nanti akan dikirimkan terkait dengan validasinya ke provider masing-masing sesuai dengan provider ataupun nomor ponsel yang sudah di-entrykan oleh rekan-rekan operator sekolah. Nah, kemudian di sini untuk residu provider, nah tadi informasi residu provider ini adalah data pengembalian dari rekan-rekan provider. Dalam hal ini adalah data-data yang dianggap kondisinya itu invalid ataupun tidak aktif ataupun ke dalam masa tenggang. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam residu provider ini. Nah, harapan kami posisinya ketika rekan-rekan operator sekolah tersebut ada datanya terkait dengan residu provider ini, bisa dilakukan perbaikan data sehingga nanti bisa dilakukan pengecekan ulang terkait dengan nomor-nomor tersebut ke provider masing-masing. Nah, ini dari segi residu provider. Nah, ketika kondisinya data yang sudah ada itu sudah lengkap, kemudian baik itu dari peserta didik, kemudian dari gurunya juga sudah dianggap valid ataupun optimal. Nah, di sini kondisinya step berikutnya itu adalah terkait dengan SPTJM. Nah, dalam hal ini itu ada rekapitulasi yang menginformasikan di sini tabel daftar peserta didik, kemudian daftar
gurunya. Nah, di sini daftar peserta didik yang sudah dianggap valid terkait dengan provider, kemudian di sini daftar gurunya juga yang dianggap valid. Yang tadi dianggap valid itu adalah pertama itu kondisinya nomor tersebut aktif, kemudian yang kedua itu nomor tersebut itu masuk kategori pasca bayar, dan yang ketiga available terkait dengan penginjekan kuota. Nah, ini maka otomatis nanti akan muncul di dalam list daftar peserta didik ataupun daftar guru. Nah, kondisinya ketika kondisinya dalam artian di sini rekan-rekan dari sekolah sudah memastikan bahwa data peserta didik kemudian data gurunya itu sudah sesuai semua, maka di bagian bawah ini ada tombol terkait dengan buat SPTJM. Nah, ketika tombol tersebut itu diklik, itu nanti otomatis keseluruhan data, baik itu peserta didik ataupun guru, itu kerangkum dalam satu format SPTJM. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi, ketika sudah dilakukan buat SPTJM, maka otomatis yang tadi di dalam tab belum tersebut akan pindah ke dalam tab sudah. Dalam arti ini sudah di SPTJM kan. Nah, di sini sudah ada nomor-nomor SPTJM-nya, kemudian ini nomornya, jadi kondisinya contoh seperti ini. Ada 90 record kondisinya, dari 100 record data, itu kondisinya 90 record valid. Nah, dari operator sekolah ataupun dari sekolah bisa kondisinya membuat 90 tersebut itu di dalam satu SPTJM. Nah, sisanya yang 10 itu sambil melakukan mekanisme verbal, itu kondisinya itu diperbaiki dan sebagainya. Nah, ketika kondisinya itu sudah posisinya itu sudah diperbaiki kemudian dianggap valid oleh provider, maka otomatis kondisinya itu bisa dibuatkan SPTJM berikutnya. Dalam hal ini kondisinya makanya di sini contoh dari 100 record, 90 record untuk SPTJM pertama, kemudian misalnya nih yang valid ternyata dari 10 tadi, ternyata ada 8 yang valid. Nah, itu posisinya yang 8 itu juga bisa di SPTJM kan yang kedua di dalam satu periode yang sama. Dalam hal ini, karena tidak ada pembatasan terkait dengan SPTJM di dalam periode ini. Nah, kondisinya nanti ketika data tersebut itu posisinya yang 2 record tadi sudah valid, maka bisa dibuatkan SPTJM yang ketiga. Jadi di dalam satu periode pengiriman kuota itu kondisinya itu ada 3 kali SPTJM dan itu memungkinkan. Itu untuk apa? Untuk mengeliminir terkait dengan penumpukan untuk injeksi kuotanya. Jadi kalau bisa dibuatkan terlebih dahulu, nanti biar masing-masing bertahap untuk terkait dengan pengiriman dari segi kuotanya. Nah, ini dari segi SPTJM. Jadi kalau misalnya SPTJM tersebut berhasil dibuat, otomatis nanti akan muncul di sini. Kalau kondisinya nomor-nomornya itu kondisinya itu dibuat di 2 SPTJM yang berbeda, maka otomatis nomornya juga akan berbeda juga. Nah, kemudian yang di bagian terakhir ini terkait dengan mekanisme file dari SPTJM tersebut. Nah, setiap SPTJM yang terbuat itu nanti otomatis akan tergenerate satu file terkait dengan SPTJM yang nantinya perlu dicetak, kemudian dibubui materai 6.000, kemudian perlu ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, dalam hal ini masing-masing SPTJM tersebut itu sudah ada jumlah siswanya berapa, kemudian jumlah gurunya berapa yang masuk ke dalam satu SPTJM tadi. Nah, file ini dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian dibubui materai, kemudian kondisinya diupload melalui mekanisme yang ada di sini juga. Nah, di sini kalau kita lihat, nah mekanisme uploadnya di bagian tombol upload yang di bawah ini. Nah, ketika sudah klik tombol, nanti akan otomatis muncul laman. Jadi nomor SPTJM-nya berapa, kemudian jumlah siswanya berapa, jumlah gurunya berapa, kemudian ini untuk memastikan terkait dengan filenya. Jadi nanti posisinya mohon dipastikan bahwa nomor yang SPTJM yang akan diupload itu nomornya itu sesuai dengan mekanisme yang ada di sini. Nah, di sini jumlah siswanya berapa, jumlah gurunya berapa, tinggal pilih browse, kemudian unggah SPTJM. Nah, ketika posisinya sudah berhasil unggah SPTJM, nah nanti otomatis akan muncul di bagian bawah ini tanggal uploadnya kapan. Itu otomatis nanti akan kelihatan. Jadi nanti akan kelihatan tanggal terkait dengan tanggal uploadnya. Nah, kalau misalnya nih kondisinya itu SPTJM tersebut itu dibuat 3 kali dalam satu periode, dalam artian dalam 1 bulan ya.
dalam 1 bulan itu dibuat 3 kali, maka di sini rekan-rekan dari sekolah itu juga diwajibkan untuk melakukan 3 kali upload terkait dengan SPDJM yang ada. Nah, mungkin itu informasi dari kami terkait dengan aliran data secara aliran data, kemudian aliran terkait dengan mekanisme verifikasinya dari segi mekanisme verbal ponsel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Meta. Monggo Mbak Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Yudan. Baik. Selanjutnya kita mungkin buka sesi tanya jawab begitu Mas Yudan ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang kira-kira bisa dibantu untuk dijawab, monggo silahkan. Yang pertama ini Mas Yudan, kalau dari chat saya coba membaca, ini mayoritas menanyakan bagaimana jika sampai tanggal 11 September operator belum sempat melakukan verbal ponsel, apakah bisa waktunya diperpanjang begitu Mas Yudan? Atau Pak Manik, monggo silahkan yang bantu menjawab. Ya, terima kasih Mbak Meta, mohon izin. Ya Pak. Jadi tadi sudah kami sampaikan, saya di web sudah kelihatan bahwa verbal cut off tanggal 15 Mbak. Tanggal 11 ya, itu adalah entry di Dapodik. Dan sekalian saya bisa saya jawab sekalian dengan yang di chat itu ya, bahwa entry di Dapo, ya. Apakah entry di Dapo atau di verbal ya. Itu tadi sudah disampaikan Mas Yudan, ya, silakan saja. Kan batas untuk masukkan entry di Dapodik itu kan surat dari Perdijen itu kan tanggal 11 ya. Jadi kalau mau entry di verbal juga boleh sampai ini, tetapi finalisasi itu ada di verbal. Karena nanti kaitannya dengan SPTJM. Jadi entry di mana di Dapo juga bisa, di verbal diperbaiki langsung juga bisa ya, gitu. Kemudian terkait dengan ada pertanyaan dengan yang chat itu terkait dengan kebocoran data. Nah, ini penting sekali nih, Mbak. Ya. Kebocoran data, dia ada pertanyaan tentang kebocoran data. Jadi kami mohon izin teman-teman semua, operator sekolah, operator dinas, operator dinas kabupaten kota, provinsi dan di pusat, bahwa identitas tidak kami berikan ke provider. Ya, yang kami beri ke provider hanya PDID. PDID itu adalah ID yang di-create oleh sistem dan itu tidak ada maknanya, itu hanya sistem aja. Kemudian adalah nomor HP-nya, ya, kemudian sekolahnya, kemudian kabupaten kotanya. Jadi identitas tidak kami berikan. Nah tentu kalau nomor HP itu di provider kan tentu punya database sendiri ya. Itu sebenarnya datanya sudah di sana. Tapi bahwa di Dapodik tidak memberikan identitas siswa, kemudian orang tua dan segala macam ke provider. Itu yang perlu kami sampaikan. Ya. Terus kemudian tercatat di 2 lebih gitu ya. Misalkan satu nomor HP misalkan ada 2 anak atau 3 anak, orang tuanya 1 gitu ya. Nah, kita melihatnya adalah anaknya ya, bukan nomor HP-nya, anaknya. Jadi ya, makanya kalau misalkan punya anak kelas 1 SD sama kelas 6 SD, nah tentu kan kalau pakai nomor orang tuanya bisa, dan itu tetap dihitung 2 anak, bukan 2 nomor HP. Yang dilihat adalah anaknya. Itu Mbak Meta mungkin bisa menjawab beberapa yang bisa kami jawab ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Mohon izin, Mbak. Baik, terima kasih Pak Manik. Selanjutnya saya izin menyampaikan pertanyaan Pak. Ini sudah dirangkum oleh teman-teman dari YouTube. Ya. Ini kenapa verbal untuk guru tidak bisa semua guru, hanya guru yang memiliki NUPTK di Dapodik. Ya. Ini dari Pak Ahmad Maulana, Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad Maulana. Nanti Mas Yudan, teknisnya nanti tolong disampaikan Mas Yudan ya. Jadi begini, non sewu, bahwa bantuan kuota ini itu tidak dibatasi apakah itu honorer atau tidak. Yang penting posisinya adalah satu, dia aktif. Yang kedua adalah dia memiliki sekolah induk, ya, aktif dan sekolah induk, entah itu honorer atau tidak. Jadi tidak NUPTK bukan acuannya, gitu. Yang penting dia adalah tercatat sebagai sekolah induk, gitu. Nah mungkin Mas Yudan bisa nambahin tentang teknis yang kaitan dengan GTK, silakan Mas Yudan. Oke Bapak,
mohon izin menambahkan yang disampaikan sama Pak Manik. Jadi memang dari segi datanya itu tidak ada filtering apapun atau filtering terkait dengan NPTK. Jadi filteringnya itu adalah yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Manik sebelumnya, yaitu terkait dengan subminkalnya. Jadi dia harus di dalam PTK induk. Nah, kemudian dia tercatat di mekanisme pendataan semester aktif ini, kemudian masuk ke dalam kriteria jenis PTK-nya itu adalah guru. Nah, kemudian kemarin ada tambahan dari rekan-rekan GTK, selain guru itu adalah kepala sekolah yang mempunyai tugas tambahan. Intinya seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Yudan. Ini untuk informasi lebih lanjut Pak, apabila ada rekan-rekan operator sekolah atau guru yang bergabung hari ini, kemudian ada pertanyaan terkait teknis, ini bisa diakses di mana Pak untuk info lebih lanjut? Ya, nanti mungkin gini, mohon izin ya, ada dua hal yang nanti kita coba sosialisasi tiap hari, ya tiap hari nanti kita sudah merancang hari Rabu, Kamis, Jumat, kita tetap akan membuat semacam forum seperti ini untuk sosialisasi, Mbak. Nanti tim kami sudah menyiapkan ya, hari Rabu, nanti soal jamnya kami bisa menunggu, nanti kita coba cek. Dan nanti mungkin coba kita buat email, ya, email nanti lewat di website Perpal itu ada aduan-aduan yang nanti bisa dilihat email gitu. Ya. Nanti kita siapkan untuk aduan-aduan terkait dengan pertanyaan atau apapun, nanti kita coba standby untuk melihat aduan tadi, Mbak. Di website Perpal ya, tetap di ponsel. Website Perpal yang tadi ya Pak ya? Ya, nanti kita siapkan. Ya. Terima kasih. Baik, kita bisa buka satu sesi pertanyaan melalui Vicon-nya mungkin? Oh, silakan. Pak Matik ya? Silakan. Host minta tolong dibantu. Ini mau dibuka yang mana? Ini ada banyak yang sudah raise hand. Ada Pak Andi Fahrul. Silakan satu host, monggo dipilih. Bisa dibantu? Pak Andi Fahrul dulu mungkin, Pak Andi. Boleh, yang paling atas ya Pak? Iya, silakan. Silakan Pak Andi. Halo, selamat pagi Pak Andi. Iya, halo, selamat pagi. Dari mana Pak Andi? Selamat pagi Pak Andi. Iya, selamat pagi Pak. Baik, terima kasih. Saya dari Kabupaten Donggala, Kabupaten Donggala Pak, Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi. Iya. Tadi sebagian, alhamdulillah pertanyaan yang saya catat itu sudah ada jawabannya. Namun ada dua pertanyaan yang kayaknya masih butuh penjelasan dari Bapak. Ya. Kita sudah bisa mengetahui tadi kalau syarat PTK atau pendidik itu harus aktif dan sekolah induk ya Pak ya? Iya, betul sekali. Tapi ini saya punya masalah, teman saya di sekolah itu dia aktif dalam semester ini, kemudian dia hanya mempunyai satu sekolah induk di sekolah saya, tapi tidak muncul namanya di kolom verbal ponsel Pak. Tolong solusinya bagaimana caranya supaya bisa muncul di kolom verbal tersebut. Ya. Oke, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, di verbal ponsel itu sudah diberikan status kepemilikan nomor handphone siswa, tapi yang saya butuhkan tidak ada di situ Pak. Misalnya begini, siswa saya tidak mempunyai nomor HP, tapi dia punya tetangga yang satu teman sekolah dengan dia menginginkan nomor itu yang dia masukkan ke Dapodik. Apakah boleh seperti itu? Kemudian status kepemilikannya kita pilih yang mana Pak? Apakah kita pilih wali muridnya atau bagaimana? Tolong solusinya Pak. Itu saja. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Mas Andi. Salam dari Donggala ya. Ya. Oke, jadi gini, kan nanti pertama yang kaitan GTK, nanti Mas Yudan tolong ya dibantu jawab. Yang kaitannya dengan tadi teman anaknya itu pakai nomor tetangga itu diisi dengan wali. Kan nanti jelas nanti kan ada SPTJM dari kepala sekolah Mas ya. Jadi kalau diisi misalkan pakai nomornya tetangga ya tadi, artinya anggap saja itu wali. Tapi kan tetap harus ada SPTJM bahwa nomor itu memang peruntukannya buat anak itu. Gitu Mas. Jadi artinya kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap nomor yang di-entry nanti.
bahwa nomor itu memang diperuntukkan untuk pembelajaran anak yang bersangkutan. Jangan sampai nanti, mohon izin Mas Andi, diisi dengan nomornya tetangga, tetapi pada saat anaknya tetangga itu yang bersangkutan anak didiknya Mas, kemudian mau menggunakan untuk belajar, nggak boleh. Gitu Mas. Artinya kepala sekolah juga harus memastikan bahwa itu memang untuk anak yang bersangkutan. Gitu ya Mas Andi? Iya, gitu siap, ya? siap. Oke. Iya, iya. Yang GTK silakan Mas Yudan. Ya Pak, mohon izin menyampaikan juga tadi kelupaan, ternyata ada satu step yang sudah kita lakukan koordinasi dengan teman-teman dari GTK. Jadi data yang ada di dalam Darbodik tersebut kemarin sudah kita validasi berdasarkan dengan data yang valid yang diakui oleh rekan-rekan GTK. Nah, itu nanti disisir, jadi kondisinya kemarin itu akhirnya kita padankan data yang ada di dalam Darbodik saat ini dengan data yang ada di GTK yang dianggap valid berdasarkan dengan cut off kemarin tanggal di bulan Juni kalau tidak salah, di bulan Juni. Bulan Juni dan Desember ada 2 cut off yang dilakukan oleh rekan-rekan GTK. Nah, mungkin nanti mohon izin Mas Andi, nanti bisa dijapri ke saya ke Zoom ini, itu kondisinya untuk nama PTK-nya, kemudian NPSN-nya berapa, biar nanti kita cross-check apakah masuk ke dalam kategori cleansing kemarin atau tidak. Nanti kita biar menjadi case study untuk mekanisme yang ada di GTK. Terima kasih Mas Andi. Ya, saya tambahin Mas Yudan, Mas Meta. Jadi untuk Mas Andi nanti justru betul sekali, nanti kita buatkan kanal untuk email ya Mas Andi ya. Kalau ada kasus-kasus seperti ini, nanti klarifikasi bisa dengan email. Kenapa dengan email? Karena nanti pasti akan pertanyaan banyak sekali gitu. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Andi. Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi Fahrul, semoga cukup menjawab. Baik, sebelum lanjut kita buka pertanyaan berikutnya, Pak Manik, ini tadi saya sempat baca di chat ada pertanyaan yang mungkin mewakili dari yang lain. Bagaimana jika memakai provider yang tidak bekerja sama dengan kita gitu Pak? Tadi kan sempat disebutkan oleh Pak Aris, ada 5 kurang lebih, Telkomsel, XL, kemudian Indosat, Smartfren, dan Tri. Nah ini di antara 5 ini ada pertanyaan bagaimana jika tidak menggunakan provider yang dari 5 yang disebutkan tadi. Apakah harus membeli nomor baru atau bagaimana Pak? Nah ini mungkin Mas Aris yang bisa menjawab, mohon izin nih. Kalau yang jelas Oke, Pak Aris. Mas Aris, Mas Aris, ini ada pertanyaan Mas Aris. Baik Pak Manik, pertanyaan tersebut mungkin bisa kita analogikan begini. Jika memang pada daerah tersebut di cover oleh operator seluler lainnya, sebaiknya dilakukan perubahan nomor ke operator seluler yang ada sinyalnya pada daerah tersebut, sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam nomor handphone yang masuk dalam penerima bantuan kuota. Kurang lebih seperti itu. Baik. Ya, baik Pak Aris, terima kasih banyak. Ini satu lagi Pak pertanyaan. Itu Mbak Meta. Oh ya, baik Pak Aris, terima kasih. Satu lagi nih mengenai SPTJM, kalau misalnya ditandatangan oleh kepala sekolah yang PLT Pak, apakah boleh? Ya, kalau PLT juga nggak apa-apa kan Mbak. Yang jelas bahwa dia jadi PLT pun kan juga ada surat penugasan dari entah itu dinas atau yayasan kalau swasta kan. Artinya tidak masalah ya Pak? Betul sekali. Baik. Ya. Saya akan buka satu lagi pertanyaan, begitu Pak Manik ya? Ya, silakan. Audionya akan di-unmute oleh host. Mohon dibantu, silakan. Mau yang mana Pak Manik? Oh, monggo aja. Boleh? Silakan aja. Ini ada... Tadi saya lihat ada dari Pak gitu. Iya, dari ini sebentar Pak nih. Mungkin satu pertanyaan Mbak Meta? Ya, satu pertanyaan terakhir gitu Pak Aris ya? Enggak, karena ini terkait dengan MTS. Saya rasa cukup penting. Oh, ini yang SMA Islam? Ya. Oke. Pertanyaannya dari Ibu Siti Nur Khalifah. Pertanyaan begini, kalau MI, MTS, MA nanti bisa nggak Pak? Kenapa tidak diikutsertakan? Apa masuknya ke Kemenak RI? Untuk menjawab hal tersebut, memang MI, MTS, dan MA tidak mendapatkan bantuan karena
bantuan ini hanya melingkupi sekolah-sekolah di lingkup Kemendikbud. Untuk kewenangannya memberikan bantuan MI, MTS, dan MA akan dilakukan oleh Kemenak. Dan Kemenak diinfokan juga dalam proses menyusul untuk program bantuan tersebut. Begitu Mbak Meta. Baik Pak Aris, terima kasih informasinya. Semoga menjawab untuk pertanyaan yang bagaimana jika sekolah-sekolah MI, MA seperti itu Pak ya. Nanti akan ditangani oleh Kementerian. Ya, silakan Pak Manik. Ini ada teman-teman yang teriak-teriak masalah server nih. Terima kasih nih teman-teman ya, nih teriak server semua. Ya memang sekarang server memang Mas, ini tolong mohon izin, nanti ini kita coba optimalkan. Memang dari tadi malam kita coba optimalkan. Peak-nya cukup tinggi. Itu satu hari bisa akses sekitar 60.000, 70.000 bersamaan semua. Jadi agak lumayan berat. Nanti kami coba koordinasi dengan teman-teman tata kelola ya, bagaimana mengoptimalisasi tentang server supaya nanti tidak terlalu berat. Tapi mohon izin teman-teman, jangan sampai nanti pada saat detik-detik terakhir ya, teman-teman semua akses bareng ya, ngejar waktu pas bersamaan tentu akan terganggu di server kami. Tapi memang betul kondisinya memang perlu kita optimalkan. Habis ini nanti kita coba diskusikan untuk dioptimalkan. Mungkin secara teknis Mas Yudan bisa membantu menjawab kondisi server Mas. Oke, matur suwun Bapak. Jadi menyampaikan terkait dengan kendala teknis, memang kondisinya ada beberapa yang perlu kita optimalkan, baik dari segi webnya itu sendiri, kemudian sama dari segi infrastrukturnya. Nah kemarin kita sudah coba optimalkan di bagian database-nya. Nah ini dalam waktu dekat ini kita coba optimalkan di dalam source code-nya. Nah, mungkin itu Pak Manik, tambahan dari kami. Dan mohon maaf kalau memang untuk sampai dengan saat ini kondisinya masih agak lama. Dalam waktu, insya Allah dalam waktu dekat ini kita coba optimalkan lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Yudan. Mas Yudan. Ya. Baik, Pak Manik, ini tadi yang Bapak bilang ada yang dari Fakfak Papua Barat. Ini Pak Hesbon. Silakan host, hostnya minta dibuka audionya untuk Pak Hesbon. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh beliau. Baik, selamat siang Bu Meta sama Pak Manik dan Bapak Ibu semua. Terima kasih kesempatannya, kesempatan yang langka untuk bisa bicara langsung dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di pusat nih. Saya Hesbon Nenggolan, operator dari SMA Negeri Kokas. Kebetulan ini di kota, jadi bisa kita usahakan ke kota. Ya, mau menyampaikan tadi yang saya sudah bolak-balik kirim di chat, minta maaf, agak emosi sedikit. Banyak Mas ini Mas ya. Terima kasih. Iya, agak emosi sedikit karena daerah saya itu di daerah yang tidak terjangkau internet Pak. Tapi memang anak-anak rata-rata punya HP, punya Android. Telkomsel yang ada di sana 2G. Saya sudah lapor juga di Telkomsel bidang pendidikan. Cuman sampai hari ini jawabannya katanya peralatannya di sana sulit. Lalu bagaimana solusinya? Apakah saya harus entry juga nomor anak-anak, padahal itu nanti nggak bisa dipakai? Kan jadi kerugian buat anak-anak, kerugian buat negara, tapi keuntungan bagi provider tentunya nanti. Itu bagaimana Pak? Apakah bisa percepatan untuk mungkin ada perintah bagaimana Telkomsel bisa naikkan dari 2G ke 4G gitu? Anak-anak Papua juga perlu belajar internet dong Pak, bukan hanya dari Indonesia Barat Pak ya. Minta maaf, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas informasinya. Jadi ini memang jadi informasi kita, ya betul sekali. Nanti kalau misalkan memang posisi 2G, 3G ini kan nanti ranah provider ya yang mengetahui. Karena begitu Masnya 2G, walaupun HP-nya maksud kami nomornya, begitu Masnya pindah tempat yang lain, kan bisa aja bisa terlayani 3G kan, 3G, 4G, tergantung lokasi. Kan gitu. Tanya-tanya sama Nah, mungkin ini untuk terkait dengan provider bahwa 2G, 3G dan segala macam apakah terkirim atau enggak. Ini mohon izin Mas Aris nih untuk lebih bisa menjawab Mas Aris. Menurut saya Mas Aris. Bagaimana yang untuk 2G Mas Aris? Ya, baik Pak Manik. Memang kemarin kita sudah sampaikan ke provider bahwa untuk daerah-daerah yang hanya tercover 2G
tidak dimasukkan ke dalam nomor yang mendapatkan bantuan kuota. Ini kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh rekan dari yang menanyakan, Pak, bahwa memang nanti kalau jika diinjekkan kuota ini akan merugikan negara dalam artian provider diuntungkan, namun negara dirugikan karena tidak bisa digunakan. Jadi kalau seperti itu. Namun jika akan mengisi nomor handphonenya silakan saja mengisi. Jadi nanti yang akan memvalidasi adalah dari pihak operator selulernya, Pak. Begitu. Kalau untuk peningkatan kapasitas dari 2G ke 3G, 4G itu mungkin ada di ranah operator seluler. Sehingga keputusannya pun ada di mereka, bukan ada di kami. Kurang lebih seperti itu, Pak Manik. Oke, terima kasih Mas Arif. Mas Yusbon gimana? Sudah jawab? Ini jadi PR bersama Mas terkait dengan 2G, 4G, 5G atau dan seterusnya, Mas. Ya. Baik Pak Manik. Saya paham betul, tapi mungkin ini suara, saya yakin ini suara dari daerah 3T ya. Kami juga masuk daerah khusus sebenarnya, bukan daerah 3T. Mohonlah, walaupun ini ranah dari Telkomsel atau provider, tapi mohonlah dari Kemendikbud atau dari Pusdatin atau dari manapun itu, paling tidak memperhatikan kami juga punya kesempatan belajar bersama secara online. Anak-anak kami juga ingin seperti yang lain. Jadi jangan kami yang di kampung akan semakin tertinggal, sementara yang di kota akan semakin maju. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ya terima kasih Mas Yusbon. Jadi sebuah informasi saja. Jadi memang sekali terima kasih Mas Yusbon. Untuk kondisi sekarang kondisi sekarang nanti daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan dan segala macam tentu ada bantuan bentuk lain yang nanti ada di Paudi Daspen. Persisnya di mana nanti Paudi Daspen yang lebih menguasai ini. Jadi tidak hanya kuota, ini kan salah satu program aja, Mas. Iya Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Baik. Ya, makasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Hisbon, terima kasih Pak Manik. Saya lanjutkan mungkin Pak Manik ya, kita buka pertanyaan yang di Zoom meeting saja yang sudah raise hand supaya bisa langsung menyampaikan apa yang ingin teman-teman sampaikan di sini. Baik, ini ada, kita lihat dulu dari mana ini Pak? Pak Manik mau pilih yang mana? Silakan udah itu. Oke. Sebentar. Ini ada yang dari SD, tadi saya lihat ya Pak ya, mungkin kebutuhannya mungkin beda. Ini ada Pak Cahyono Juliono. Ya, kepada host, saya meminta bantuan. Ini SD apa ini? Saya kurang lengkap tulisannya. Pak Cahyono, mungkin kebutuhannya mungkin berbeda dari yang SMP, SMA, dan SMK begitu, karena kan mungkin teman-teman siswa di SD kan pasti pakai kuota daftarnya darah seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin diajukan. Silakan dibantu dibuka mic-nya. Atas nama Pak Cahyono Juliono. Sudah ketemu? Ya, selamat siang. Ya, siang Pak Cahyono. Ya, siang. Dari mana ini Pak? Ini dari SD Negeri Pabuaran 2, Kecamatan Salem. Oke, baik. Kecamatan mana, Mas? Kecamatan Salem. Salem, Kabupaten? Brebes. Oh, Brebes. Oke. Ya, Lio. Ya. Terima kasih, Mas. Gimana Pak Cahyono? Ini menyangkut soal linknya ya. Linknya sering gangguan terus, Pak. Tidak bisa tidak bisa mencetak STPMC apa ya? SPTJM. Ya, SPTJM, maaf. Solusinya gimana itu, Pak? Kan waktunya udah mepet. Ya, terima kasih Mas. Ini tadi kita bahas, itu akan kita optimalkan dari isi aplikasi dan server, Mas. Ini kan baru saja 1 minggu atau belum ini kan program yang mendadak dan harus cepat ya. Artinya kan pembangunannya juga harus cepat juga. Nanti terima kasih masukannya Mas. Di sini nanti kita optimalkan. Ada 2 hal. Pertama adalah aplikasi, yang kedua adalah servernya. Kita coba optimalkan. Oke, itu Mas ya, Pak Cahyono ya. Baik, terima kasih. Ini lebih ke teknis mungkin Pak Manik ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan Pak. Oh, satu lagi boleh Pak, silakan. Satu lagi terus itu soal operator. Operator kan ada yang tendik ya Pak ya. Apakah bisa masuk bantuan sama guru yang mengajar? Halo.
Ya, Ya, ini kan operator posisinya di tendik ya, bukan guru kelas. Apakah bisa dapat bantuan? ya, terima kasih Mas. Jadi untuk kondisi sekarang ini yang menjadi prioritas pertama ya, yang untuk kondisi pertama ini adalah guru, pendidik ya, pendidik dan peserta didik. Nanti guru dan pendidik ini hanya SD, SMP, SMA, SMK. Nah, untuk jenjang yang lain ini sedang dibahas, Mas. Ya, untuk PAUD masih sedang dibahas, ya, yang dibahas. Jadi nanti untuk tenaga kependidikanku dan segala macam tentu akan ada pembahasan yang lain. Gitu Mas ya, Mas Sayono. Ya, siap. Terima kasih Mas Sayono. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut lagi Pak Manik ya. Ini ada satu lagi ini dari Maluku Tengah ini. Cukup jauh. Silakan. Di sini tertulisnya Pak Fauji dari Maluku Tengah. Mohon bantu dibuka untuk mikrofonnya. Baik, sudah ketemu belum hostnya? Ini untuk Maluku Tengah atas nama Pak Fauji. Selamat pagi. Pagi, Pak. Silakan Pak Fauji, ada yang ingin ditanyakan? Saya dari SMP Negeri 2 Surabaya, Bu. Mohon maaf, bukan dari ini. Oh, dari okay. Maluku Tengah. Oh, bukan. Ya. Oke, baik ya. Ini salah tulis ya. berarti Pak ya, mungkin salah. Ya, silakan Pak. Boleh nggak, yang mau saya tanyakan ini, kebetulan siswa kami tadi disampaikan ada siswa yang tidak masuk dalam verbal ponsel karena masalah NISN. Nah, ini kita kesulitan dalam hal pengecekan NISN-nya. Karena dari SD-nya kita dapat surat keterangan kelulusan itu sudah benar. NISN-nya sudah kita masukkan di Dapoti juga sudah benar. Nah, kalau untuk di situ untuk pencarian NISN ada nama ibu. Kalau enggak juga tanggal lahir. Nah, ini kita kesulitan. Kalau SD-nya salah dalam melakukan entry NISN, nah ini kita sulit mencarinya yang betul itu yang seperti apa. Mohon petunjuknya karena kemarin juga saya mau verbal PD untuk siswa tersebut juga uploadnya juga tidak bisa. Karena pada saat diklik kita tidak bisa ngupload berkasnya karena kelihatannya dikunci. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon petunjuknya dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Yudan, masalah verbal PD. Silakan Mas Yudan. Bapak. Ya, mohon izin menanggapi terkait dengan pertanyaan dari Mas Fauzi ya. Nah, ada siswa tidak masuk ke dalam mekanisme sistem verbal ponsel. Ya, tadi sebenarnya sudah disinggung sebelumnya bahwa yang masuk ke dalam mekanisme verbal ini adalah yang benar-benar unik, Mas. Dalam artian di sini tidak ada permasalahan terkait dengan masalah NISN-nya. Jadi, nah, terkait dengan masalah identifikasi permasalahan, sebenarnya dari segi verbal PD itu sudah ada informasi. Dalam artian di sini ada informasi setiap record tersebut itu ada masalahnya di bagian mana, itu nanti akan kelihatan. Itu di profil peserta didiknya, itu nanti akan kelihatan di mekanisme quality control. Nah, kalau misalnya nih di situ terdeteksi terkait dengan NISN-nya itu ganda, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi terkait dengan merger siswa, baik itu di kabupaten kota ataupun provinsi. Nah, untuk merger dari siswa tersebut juga kondisinya sudah kita akomodir dari segi sistem yang memang kondisinya itu datanya itu bisa kita mergerkan secara sistem. Tetapi kalau misalnya data tersebut itu tidak bisa dimergerkan secara sistem, maka otomatis perlu dilakukan koordinasi dengan rekan-rekan dari kabupaten kota ataupun provinsi. Nah, mungkin mumpung di sini juga mungkin menyampaikan terkait dengan mekanisme dari segi Dapodik sendiri. Nah, kalau memang memungkinkan ke depannya itu kalau dari saran kami itu mekanisme penambahan peserta didik itu tidak melakukan mekanisme penambahan secara manual khususnya di bagian SMP ataupun di bagian SMP ataupun SMA SMK. Jadi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan mekanisme tarik data. Itu untuk mengeliminir terkait dengan permasalahan NISN ganda tersebut. Mungkin itu Pak Manik. Nah, mohon izin tambahan tadi tidak bisa melakukan upload ya. Nah,
untuk terkait dengan edit NISN ataupun tidak perubahan data siswa, nah di situ kalau posisinya tidak bisa melakukan upload, jadi terkait dengan contoh untuk edit NISN, itu datanya itu adalah kondisinya ketika dari operator sekolah itu melakukan klaim bahwa NISN ini miliknya siswa tersebut, itu ada pengecekan indeks kemiripan. Nah, pengecekan indeks kemiripan tersebut itu data yang diajukan tersebut itu mirip tidak dengan data yang ada di dalam arsip Pusdatin. Kalau data yang diajukan tersebut itu tidak mirip, maka otomatis klaim NISN tersebut tidak bisa dilakukan. Begitu juga dengan terkait dengan perubahan data identitas siswa. Nah, untuk perubahan data identitas siswa itu kondisinya kalau perubahannya terlalu frontal, maka tidak diperkenankan secara sistem. Nah, kondisinya indeks yang dimungkinkan terkait dengan identitas itu di angka 75%. Kalau di bawah itu, maka otomatis ditolak secara sistem dan tidak bisa melakukan upload file terkait dengan perubahan tersebut. Mungkin itu informasi dari saya. Baik. Sudah cukup menjawabkah, Pak Fauzi? Jadi intinya bisa saya tambah Mbak Vita ya. Jadi monggo Pak, silakan. Tolong pastikan bahwa data yang tidak ada sekitar berapa ribu, sekitar 400.000 dari 44 juta ya. 400.000 dari 44 juta. Ini NISN memang perlu dikoreksi terkait dengan double dengan madrasah, ini juga kita bersihkan secara sistem. Kemudian ada beberapa yang terkait dengan misalkan anak TK sama SD, ya TK-nya belum dikeluarkan tapi sekarang masuk SD. Nah ini yang perlu kita bersihkan juga, ya secara sistem bisa dikurangi nanti. Tapi yang paling penting adalah mohon izin teman-teman operator, pastikan bahwa identitas yang ada di siswa yang masuk di residu itu adalah betul. NIK-nya, namanya, tanggal lahirnya, dan segala macam seperti itu. Jangan sampai yang kami contohkan tadi, ya anak kelas 1 SD lahir tahun 2008, nanti kan 12 tahun. Nah ini tolong untuk diperhatikan di situ. Terima kasih Mbak Mita. Baik, terima kasih Pak Manik. Pak Manik, satu pertanyaan ini yang saya rangkum dari hasil chat dan juga dari YouTube. Saya lihat banyak sekali yang bertanya tentang SLB, Pak. Bagaimana yang sekolah SLB? Apakah dapat bantuan atau bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan ya, saya sampaikan bahwa untuk kondisi sekarang SD, SMP, SMA, SMK, SD, SLB, kemudian PAUD sedang dibahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manik. Pak izin ini satu lagi tadi ternyata mohon maaf hostnya mungkin salah klik begitu Pak ya. Nah ini yang dari Maluku Tengah, ini benar-benar dari Maluku Tengah ini Pak. Silakan dibuka dulu mikrofonnya. Mas hostnya, Mas siapa? Hendro? Ya sudah Mbak. Oke baik, selamat pagi Pak Faisal yang dari Maluku Tengah. Selamat siang Mbak, waktu Ambon, waktu Indonesia Timur. Oh iya betul. Ya, selamat pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk saya mewakili teman-teman dari Maluku, dari Ambon Manise. Salam kenal untuk Bapak-bapak di pusat di Pusdatin. Terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin saya apresiasi sekali mewakili teman-teman semua bahwa aplikasi yang dikembangkan ini sudah sangat bagus. Proses bisnis, mekanisme sistemnya sudah cukup bagus menurut saya secara pribadi. Hanya saja saya hanya mau menyampaikan saran kalau bisa waktu berkunjung ke linknya ini dipetakan Pak Yuda, Pak Manik, dipetakan berdasarkan wilayah mungkin ya. Jadi untuk ke Maluku dan beberapa daerah lain mungkin untuk besok, selanjutnya besoknya lagi untuk wilayah mana begitu biar bisa lebih efektif dalam penggunaan linknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Ya. Ya, terima kasih. Pak, sama-sama. Ya, terima kasih ini idenya nih. Coba nanti kita coba bicarakan bisa dibagi-bagi ya Mas Dian, tergantung nanti loginnya ya. Kemarin memang itu satu hari itu bisa sampai 100.000 ya, 100.000 bersamaan akses memang jadi berat ya.
Terima kasih Mas dari Mas Ausi dari Maluku ya. Mungkin kita coba diskusikan teknis dengan kami. Iya Pak Manik, mungkin bisa bikin jam ya, bikin jam waktu mana gini ya segala macam. Terima kasih Mas, terima kasih. Iya Pak Manik, berhubung waktunya memang sudah. Ya, nanti kita bikin jadwal mungkin bisa seperti itu ya. Nanti kita coba bicarakan di internal. Terima kasih. Mohon izin, Mbak ya, Meta. Silakan. Pak Aris, silakan. Mbak Meta. Iya Pak, silakan Pak Aris. Silakan. Ya, ada pengumuman aja dari Pak Kapus barusan disampaikan bahwa untuk operator akan diperjuangkan untuk mendapatkan bantuan kuota juga. Mungkin ini kabar yang ditunggu-tunggu juga untuk operator kita yang ada di Sabang sampai Merauke. Terima kasih Mbak Meta. Ya, terima kasih Pak Aris. Itu kabar gembira untuk teman-teman operator yang bergabung hari ini karena saya lihat semuanya hashtagnya save operator begitu Pak Aris ya. Jadi nanti coba kami pikirkan juga untuk teman-teman operator yang sudah banyak membantu seperti itu. Baik, ini ada lagi mungkin yang bisa dibuka mic-nya begitu Pak Manik ya. Satu lagi mungkin ya Pak, pertanyaan sebelum kita tutup webinar kita pagi ini begitu. Ya, satu aja Mbak ya. Satu ya, aja. Pak, satu nanti saja ya. Mohon izin, jadi gini teman-teman semua, nanti tiap pagi, tiap hari ya, kita juga akan membuat jadwal Mbak seperti ini. Jadi jangan khawatir ya, kita akan membuat room seperti ini. Terima kasih. Ya, jadwalnya bisa diakses di web yang Verval itu ya Pak ya? Ya, nanti kita bisa bikin dilihat jadwal. Ya, kita bikin jadwal nanti ya. Terima kasih Mbak. Ini ada dari, kita lihat di sini ada SMK Pak, tadi kan sudah SD, kemudian SMP, lalu SMA, ini ada SMK, mungkin mewakili teman-teman operator atau guru yang bergabung pagi ini, ada SMKN 2 Teluk Kuantan. Bisa dilihat di chatroom partisipannya, mungkin untuk hostnya bisa dibantu dibuka mikrofonnya. SMKN 2 Teluk Kuantan sudah raise hand. Ya, baik Mbak Meta. Ya, silakan Mbak. Halo, selamat. Ya, siang Pak.